Jadi ketika seorang pejabat ya, paham tentang agama, betapa besar resikonya ketika dia tidak amanah. Sebenarnya tidak perlu disumpah jabatan, ya. Apalagi sampai ada Al-Quran ditaruh di atas kepala. Ya. Entah dari mana, tidak paham, itu ya, awal mulanya bersumpah dengan adanya Al-Quran ditaruh kepala. Kalau orangnya itu taat, takut terhadap akhirat, tanpa disumpah sekalipun, insya Allah akan menjadi orang yang senantiasa amanah. Walaupun disumpah dengan Al-Quran, demi Allah dan lain sebagainya, tapi kalau orangnya itu memang tipenya tidak taat, pasti tetap akan khianat dengan jabatan yang diamanahkan kepada dia. Dia tidak akan menjadi pejabat yang amanah. Walaupun disumpah seperti itu. Banyak sekarang ini yang dilakukan adalah membela yang bayar. Kapan bayarannya akeh, ngaten antri pengacara. Kepengin membela karena melihat bayarannya yang sangat besar tanpa melihat benar dan tidaknya kasus yang sedang dihadapi. Sehingga mereka yang banyak uangnya akhirnya menjadi kuat, bisa menjadikan kesalahannya itu lepas dari hukuman. Ini sangat berbahaya karena bisa mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang penguasa tidak menerapkan keadilan di dalam kepemimpinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Babul wali al-adili. Babul wali utawi kiku bab mertelake wali penguasa al-adili kang adil. Tibab menerangkan tentang pemimpin penguasa yang adil. Ini mencakup pemimpin apapun ya, dalam segala hal, baik dalam perusahaan, pemerintahan, atau mungkin dalam rumah tangga ya, dan yang lainnya. Pokoknya siapapun dari kita sebagai pemimpin harus memiliki sikap yang adil terhadap rakyat yang dipimpinnya, adil terhadap bawahannya, adil kepada siapapun yang menjadi tanggung jawabnya. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ya. Yang biasa dibaca oleh khatib di saat khutbah. Surat An-Nahl ayat 90. Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, al-ayah ila akhiriha. Innallaha sak temene Gusti Allah iku ya'muru perintah sapa Allah. Ku ya'muru perintah sapa Allah bil adli kelawan adil. Sesungguhnya Allah menyuruh untuk berbuat adil. Dalam tafsir Jalalain, al-adli yang dimaksud at-tauhid awil insaf. Adil dalam arti bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala atau berbuat adil dalam setiap keputusan atau hukum yang ditetapkan. Ketika memberikan keputusan hukum, keputusannya harus adil, tidak boleh berat sebelah, tidak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah, berpihak pada mereka yang kuat dan menindas mereka yang lemah. Adil dalam segala hal, tidak berbuat zalim, wal ihsan dan berbuat kebaikan. Wal ihsan lan gawe bagus. Al ihsan berbuat kebaikan yang dimaksud ada il faraid atau anta budallah ka'annaka tarahu. Al ihsan kalau kita lihat di dalam pembagian antara Islam, iman, Islam dan ihsan.
Jadi kalau iman ya amantu billah ila akhirih. Kalau Islam ya antasyhada alla ilaha illallah ila akhirih. Kemudian kalau ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah menanamkan satu keyakinan bahwa ketika kita menyembah pada Allah, kita melihat Allah, kalau tidak bisa, maka kita merasa senantiasa dipandang oleh Allah. Masuk makom musyahadah, kalau tidak bisa, masuk ke makom muraqabah. Itu al-ihsan. Atau ihsan diartikan dengan ada'il faraid, mengerjakan segala hal yang diwajibkan. Mengerjakan segala hal yang diwajibkan. Kalau kita berhubungan dengan Allah berarti kita rajin ibadah. Berhubungan dengan sama manusia berarti kita melakukan yang terbaik buat orang lain. Apa yang terbaik buat orang? Anta'fu'a amman dolamaka wa tu'ti man haramaka wa tasilu man khoto'aka. Anta'fu'a, yakni memaafkan orang yang berbuat dolim kepadamu. Ini al-ihsan ma'ibadih. Jadi berbuat baik kepada sesama manusia, itu caranya memaafkan orang yang berbuat dolim kepada kita, atau memberikan sesuatu dan memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mau memberikan sesuatu pada kita. Jadi yang kita kasih, sesuatu yang kita miliki, bukan hanya orang yang kita senangi. Walaupun dia tidak pernah ngasih sesuatu pada kita, kita berusaha untuk tetap memberikan sesuatu yang baik kepada mereka. Watasila man qata'aka, dan juga menyambung persaudaraan, hubungan sahabat bagi orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Niki ihsan dalam arti ihsan kepada sesama manusia. Memaafkan kesalahan orang lain, selalu memberi kepada orang lain walaupun dia tidak pernah berbuat baik sama kita, dan juga kita senantiasa menyambung hubungan baik kita dengan yang lainnya walaupun dia memutuskan hubungan dengan kita. Ini al-ihsan. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 9 Allah berfirman, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Wa aqsitu lan gawe yo adil sapa sira kabeh, lan gawe yo adil sapa sira kabeh, innallaha sak temene Gusti Allah yuhibbu demen sapa Allah al muqsitina ing wong kang gawe adil-adil kabeh. Jadi berbuatlah adil kalian semua, perintahnya Allah pada kita. Jadi Islam mengajarkan pada kita untuk selalu berbuat adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, lawan dari zalim. Jadi benar-benar objektif, tidak subjektif. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah itu yuhibbu demen sapa Allah al muqsitina ing wong kang gawe bagus-bagus kabeh, ing wong kang gawe adil-adil kabeh. Sesungguhnya Allah itu mencintai yang dimaksud yusib wa yuwaffiqu, memberikan pahala atau memberikan pertolongan taufik kepada orang yang senantiasa adil. Nanti orang yang berbuat adil itu mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap adilnya kepada orang lain akan mendatangkan pertolongan dari Allah, akan menjadikan pahala besar diberikan pada orang tersebut. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat seperti ini, kita bisa menyimpulkan setiap amal solih yang kita kerjakan tentunya ada balasan, sesuatu yang kita senangi yang diberikan Allah kepada kita, baik dunia maupun akhirat. Ketika orang tidak berbuat baik, tidak beramal solih, yang dilakukan adalah kemaksiatan, durhaka, maka dialah yang nantinya akan menerima akibat dari maksiat yang dilakukan. Ini secara umum kan demikian ya. Ketika Allah menjelaskan innallaha yuhibbul muqsitin, ya Allah itu cinta memberikan pahala kepada mereka yang
berbuat adil. Berarti kalau tidak berbuat adil, berbuat zalim, mengambil barang orang lain termasuk diantaranya, maka Allah tidak mencintai, Allah membenci. Kalau membenci, akhirnya Allah tidak memberikan pertolongan. Tidak memberikan pertolongan, akhirnya kesulitan demi kesulitan akan senantiasa dia rasakan. Kerugian besar yang akan diterima di saat dia tidak menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lek wong cerdas sakjane mboten dijelasno panjang lebar wis paham. Ketika Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat adil, disimpulkan Allah itu akan benci, akan memberikan musibah, memberikan kesulitan pada mereka-mereka yang berbuat zalim. Dikembangkan lagi, Allah akan memberikan balasan, memberikan siksaan, azab pada mereka-mereka yang berbuat dosa, berbuat maksiat. Kalau kita ingin selamat, tidak akan mendapatkan hal yang buruk, tidak mendapatkan musibah dari Allah, kita harus menjadi orang yang taat, jadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang senantiasa berbuat adil. Mayyattaqillaha yaj'allahu mahraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan urusannya dan memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Prinsip hidup seperti itu. Prinsip hidup. Ada hubungannya apa yang kita rasakan, apa yang kita terima dengan apa yang kita kerjakan. Baik dan buruknya kehidupan kita dunia dan akhirat tergantung baik dan buruknya perbuatan dan ucapan kita. Kalau kita senantiasa menjaga perbuatan kita dari hal-hal yang tercela, hal-hal yang dilarang oleh Allah, insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Kalau kita tidak bisa menjaganya, kita mengikuti kemauan hawa nafsu, kita tertipu oleh bujuk rayunya setan, maka kita akan menjadi orang yang celaka. Prinsip niku pun cukup menjadikan kita semangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah sampai dengan akhir hayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-659. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa kanjeng Nabi, sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Sab'atun utawi wong pitu iku yudilluhum ngaup-ngaupi ing sab'atun, memberikan naungan sapa Allah Gusti Allah fi dhillihi ing dalam aup-aupe Allah. Jadi nanti di mahsyar, di hari kiamat tidak ada pohon yang berdiri, tidak ada bangunan yang digunakan untuk berteduh, di mana matahari sangat dekat dengan kepala. Ketika jauh seperti saat ini, ketika kita di dunia ini terasa panas, apalagi kalau matahari jaraknya dekat. Kalau kita tidak berteduh, kita tidak kuat. Di dunia kita bisa berteduh di bawah pohon, kita berteduh di dalam rumah. Terus di akhirat, di mahsyar, tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada apa. Orang bisa tidak kepanasan, bisa menghindari panasnya matahari di sana nanti ketika Allah memberikan naungan kepadanya. 7 orang akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Tidak ada yang bisa kita jadikan untuk berteduh kecuali tempat berteduh yang diberikan oleh Allah. Diberikan pada 7 ini. Namun harus kita pahami, sebenarnya tidak hanya terbatas 7. Banyak sekali yang akan mendapatkan fasilitas berteduh dengan berteduh yang disediakan oleh Allah, dengan tempat berteduh yang disediakan oleh Allah. Jadi kita jangan kemudian melihat yang mendapatkan hanya
7 orang saja, lainnya tidak. Ya. Intinya tetap seperti tadi, ya. Amal-amal solih kita, ibadah-ibadah kita, bentuknya apapun itu akan senantiasa bermanfaat bagi kita nanti ketika kita sudah berpulang menghadap pada Allah, termasuk ketika kita berada di mahsyar. Di saat matahari dekat dengan kepala, tidak ada bangunan yang kita gunakan untuk berteduh, tidak ada pohon kita gunakan berteduh, nantinya yang akan menjadikan kita bisa selamat, kita bisa berteduh, yaitu amal-amal solih yang kita kerjakan. Di antaranya 7 orang ini yang akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan yang dimiliki oleh Allah. Siapa 7 orang tersebut? Yang pertama, imamun adilun, yaitu imam sultan adilun, imam atau pemimpin adilun kang adil. Seorang penguasa, seorang pemimpin yang bersikap adil dalam memutuskan suatu masalah. Dia tidak berat sebelah, objektif tidak subjektif, nantiasa memihak yang benar, bukan memihak yang salah, bukan membela yang bayar, tapi membela yang benar. Jadi banyak sekarang ini yang dilakukan adalah membela yang bayar. Kapan bayarannya akeh, ngaten antri pengacara, kepengin membela karena melihat bayarannya yang sangat besar, tanpa melihat benar dan tidaknya kasus yang sedang dihadapi. Sehingga mereka yang banyak uangnya akhirnya menjadi kuat, bisa menjadikan kesalahannya itu lepas dari hukuman. Ini sangat berbahaya karena bisa mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang penguasa tidak menerapkan keadilan di dalam kepemimpinannya. Yang pertama, imamun adilun, imam yang bersikap adil, penguasa. Jadi ketika seorang pejabat paham tentang agama, betapa besar resikonya ketika dia tidak amanah. Sebenarnya tidak perlu disumpah jabatan, apalagi sampai ada Al-Quran ditaruh di atas kepala. Entah dari mana, tidak paham, itu awal mulanya bersumpah dengan adanya Al-Quran ditaruh kepala. Kalau orangnya itu taat, takut terhadap akhirat, tanpa disumpah sekalipun, insya Allah akan menjadi orang yang senantiasa amanah. Walaupun disumpah dengan Al-Quran, demi Allah dan lain sebagainya, tapi kalau orangnya itu memang tipenya tidak taat, pasti tetap akan khianat dengan jabatan yang diamanahkan kepada dia. Dia tidak akan menjadi pejabat yang amanah, walaupun disumpah seperti itu. Makanya keimanan tentang kehidupan akhirat sangatlah besar sekali pengaruhnya dalam kehidupan seorang dalam hal apapun. Ketika iman terhadap akhirat kuat, insya Allah dia hati-hati dalam hidupnya, dalam segala hal yang dilakukan selalu dipertimbangkan akibat baik dan buruk yang akan dialaminya ketika menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Bakalim besok piye resikone niku dipikir tenanan. Tapi wong niku lek ora patek kuat imane, ora mikir. Yang diutamakan bagaimana dia meraih kesuksesan dengan cara apapun, dia berani untuk melakukan. Segala macam cara dilakukan demi untuk mendapatkan kesuksesan. Itu di saat imannya lemah. Tidak begitu takut tentang pertanggungjawaban yang harus dia sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu benar-benar yakin akan dihisab, yakin diminta pertanggungjawaban, yakin akan celaka kalau dia berbuat tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah, tidak menjadi imam yang adil, penguasa yang adil, akhirnya mereka akan senantiasa mengabaikan kalau tidak yakin itu semua. Kalau yakin pasti akan menjalankannya dengan penuh amanah.